Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah berita penting untuk para fans Marvel dan juga sekaligus untuk para fans DC. Yang dimana ternyata pemeran The Batman yaitu Robert Pattinson dikabarkan akan join ke MCU. Kira-kira dia menjadi apa ya? So Mario Booster, let's break down this video. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mug berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini. Proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia. Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Leave the shoreline. Aren't you afraid someone will take a shot at you? Mayor, I wouldn't be bothering you here, but your people keep telling me your family has a history of philanthropy, but as far as I can tell, you're not doing anything. Oke, ini adalah berita yang sangat mengejutkan buat kita karena lagi-lagi gua nggak pernah menyangka kalau si Robert Pattinson akan segera join ke Marvel Cinematic Universe. Ini terbukti dari semua media, terutama adalah media Screen Crush yang mengatakan kalau si Robert ini udah ketemu sama Kevin Feige untuk peran dia di MCU yang akan datang. Oke lah ya. Jadi kita bisa berspekulasi apa aja peran-peran yang akan ia tampilkan di Marvel Cinematic Universe, oke? Dan setelah gua cek di berbagai macam Twitter maupun para YouTube ya, ada banyak banget para fans yang mengatakan kalau si Robert ini lebih cocok menjadi sosok villain yang ada di MCU. Nah, kalau gua pribadi dari wajahnya dia, dari muka dinginnya dia, menurut gua dia kurang cocok sebagai villain. Karena apa? Dari bentuk rahangnya dia, mukanya dia, itu muka-muka hero banget. Karena lagi-lagi si Robert ini dari peran-peran dia di berbagai macam film maupun TV series, itu kebanyakan dia itu berperan sebagai tokoh protagonis. Ya seperti contoh, gua pertama kali kenal dia tuh ada di film Harry Potter and the Goblet of Fire, Harry Potter keempat. Yang dimana dia berperan sebagai Cedric Diggory kan. Itu kan sebagai peran yang sangat oke banget. Dan dia sebagai temannya si Harry Potter. Dan akhirnya dia dibunuh oleh Voldemort di akhir film tersebut kan. Dan akhirnya gue ketemu dia lagi di filmnya Twilight Trilogy, yang dimana dia berperan sebagai manusia serigala kalau nggak salah ya. Itu memang jujur aja untuk film Twilight itu gue nggak nonton secara full, tapi gue cuma lihat cuplikannya. Bahkan zaman dulu tuh kan zaman DVD, VCD. Jadi gue tuh nonton Twilight tuh bukan dari film-film full di streaming ya, tapi gue tonton tuh ada di DVD. Dan itu pun gue nggak nonton full karena lagi-lagi dalam segi tema percintaan, tema-tema romantis tuh gue jujur gue kurang suka men. Maka dari itu gue cuma tonton dia itu ada di berbagai macam cuplikan-cuplikan di bertebaran di sosial media aja sih seperti itu. Dan so far dari gue sih peran dia sebagai situ ya sebagai protagonis, sebagai orang yang suka dan kelawar segala macam ya. Makanya dia diejek sampai sekarang itu adalah manusia kelawar ketika dia itu akan mulai ambil peran sebagai Batman di The Batman karya Matt Reeves yang satu ini seperti itu. Makanya kalau yang gue lihat di berbagai macam role si Robert Pattinson ini kebanyakan dia berperan sebagai hero sih. Tapi gue pernah melihat dia pernah main bareng sama Tom Holland di film apa gitu ya. Dan dia tuh berperan sebagai villain situ. Dan ketika dia berperan sebagai orang yang maniak sih bisa gitu loh. Jadi ya gue pikir kalau dia akan main peran di MCU, kalau yang gue lihat di segi mukanya ya bisa sih kalau misalkan dia dapat peran yang oke dan dia akan menjadi tokoh villain yang sangat oke banget di MCU. Don't fucking lie to me. I ain't gonna take the blame for no bastard child. You can understand that, can't you? She was delusional. Oh man. Berikut ini adalah beberapa tokoh yang kemungkinan akan ia ambil di Marvel Cinematic Universe yang satu ini.
Oke, kita mulai analisa dari bentuk wajah dan juga rahangnya ya. Ini adalah muka-muka orang dingin men, yang dimana cocoknya adalah sebagai hero yang cool atau mungkin villain yang cool. Nah, kalau villain, gue punya pendapat kalau kemungkinan dia akan berperan sebagai Deacon Frost. Nah, ini mungkin buat kalian yang kurang tahu kalau Deacon Frost ini adalah villain dari Blade Daywalker, dan dia adalah penyebab dari kematian ibunya si Blade Daywalker ini, sehingga akhirnya Blade ini lahir sebagai manusia setengah vampir seperti itu ya. Dan dia tampil di film Blade tahun 1998 dulu. Yang di saat itu si Deacon Frost ini memang punya kulit yang pucat, muka yang sangat-sangat beringas dan juga cool banget. Dan ketika pas gua compare dengan si Robert Pattinson, mukanya cocok banget kalau dia akan berperan sebagai Deacon Frost di versinya Blade Mahershala Ali. Tapi masalahnya di MCU sampai sekarang ini filmnya Blade ini belum kelar sama sekali. Bahkan mereka belum syuting. Kenapa? Karena dari naskahnya aja dan juga dalam segi mereka membentuk bagaimana visi misinya aja, ini masih blunder banget. Apalagi gua kasihan sama aktornya Mahershala Ali. Dia udah menunggu dari tahun 2020 ketika dia udah announcement sebagai Blade di MCU. Sampai sekarang itu project masih belum berjalan. Ini apa-apaan coba Pak? Makanya kalau dia misalkan akan gabung ke projectnya MCU dan bertemakan supernatural, ya pastinya dia akan main ke projectnya Blade dong. Apalagi ini hubungannya dengan si Deacon Frost. Nah, maka dari itu kalau misalkan dia akan join ke MCU dari muka-mukanya, gue lebih suka dia akan berperan sebagai Deacon Frost di Marvel Cinematic Universe. Dan juga ada para fans yang mengatakan kalau kemungkinan dia lebih cocok sebagai Dracula. Nah, Dracula ini adalah villain juga bagi Blade dan juga tim Midnight Suns di komik Marvel seperti itu ya. By the way, Dracula ini juga pernah tampil di film Blade ketiga yang diperankan oleh Dominic Purcell. Dan ketika pas gua lihat perannya dalam segi dia muka-muka bengisnya, muka-muka ketika dia pakai jubah dan juga armor yang sangat gede banget. Yes, Robert ini sangat cocok banget ketika dia berperan sebagai Dracula men. Kenapa? Mukanya dingin sama, muka dingin, matanya singwen dan juga kulit putih yang pucat. Dan itu cocok banget dengan si Dracula yang satu ini men. Blade, ready to die. I was born ready, motherfucker. Motherfucker. I like that. Kalau misalkan dia menjadi Dracula, ya pastinya kita harus menunggu Project Blade ini kelar dulu. Masalahnya ini project lagi-lagi belum ada kabar sama sekali men, seperti itu. Maka dari itu ya kalau gue sebagai fans kita cukup bersabar aja ya, karena seperti kalian tahu kalau Project Blade ini dari dulu sampai sekarang ini lagi bermasalah. Udah goda-gadi aktor, udah goda-gadi penulis naskah, bahkan si Kevin Feige aja juga nggak suka dengan berbagai macam naskah-naskah yang ditulis oleh semua berbagai macam writer yang ia sewa untuk Project Blade yang satu ini men. Gua nggak tahu kenapa, tapi yang jelas gua sebagai fans cukup berharap tinggi mengenai Project Blade yang satu ini. Apalagi semua anggota Midnight Suns di MCU udah kumpul nih. Ada Moon Knight, ada Morbius, dan juga ada Werewolf by Night yang tampil juga di Marvel Television. Dan sekarang cuman Blade doang yang belum muncul nih. Kasian banget ya. Makanya gue sekarang sebagai fans cukup berharap tinggi mengenai Project Blade yang satu ini. Semisalkan si Robert ini akan tampil sebagai villain di Project Blade ya, seperti itu. I'll give them something to fear. No. Allow me. Free us. Shed the blood of your own. This isn't over. Yang ketiga, gue punya sebuah bayangan kalau misalkan dia tuh lebih cocok sebagai hero juga. Dan kalau misalkan dia menjadi hero, dia kemungkinan akan ambil peran sebagai Cyclops di Mutant Saga MCU. Nah ini mungkin buat kalian yang kurang tahu, Cyclops ini adalah tangan kanannya si Profesor Xavier. Dan dia adalah pemimpin dari tim X-Men yang ada di sekolah Xavier School. Apalagi perannya udah pernah kita lihat pertama kali di animasi X-Men 90-an sampai kepada X-Men 97. Dan itu semuanya kisahnya sangat komik akurat, oke? Jadi aslinya X-Men itu berfokus kepada Cyclops dan juga Jean Grey, bukan ke Wolverine. Wolverine ini sebagai tokoh sampingan di tim X-Men di berbagai macam isu-isu komiknya. Dan hal itu udah kita lihat semuanya di animasi X-Men 97 ya, seperti itu. Dan menurut gua dari segi bentuk postur tubuhnya yang sangat keker banget,
tinggi dan juga muka-muka yang sangat dingin dan juga tegas. Dia cocok banget sebagai Cyclops di versi MCU yang satu ini ya, seperti itu. Maka dari itu, apalagi Cyclops dan juga Batman, mereka berdua memiliki kesamaan yang sama, yaitu adalah mereka berdua adalah sama-sama pemimpin dari semua tim yang mereka pimpin selama ini. Kalau Batman ini adalah pemimpin dari semua para Bat Family yang kumpulkan di kota Gotham dan juga di Batcave-nya untuk memerangi semua kejahatan yang ada di kota Gotham. Sedangkan kalau Cyclops ini adalah pemimpin dari semua tim X-Men yang ia kumpulkan bersamaan dengan Profesor Charles Xavier sebagai mentornya. Dan by the way, Cyclops dan juga Batman, mereka berdua memiliki kesamaan yang sama, yaitu adalah mereka berdua sama-sama pintar dalam hal mengatur semua strategi perang untuk menghadapi semua berbagai macam ancaman yang ada di kota. Gua bisa membayangkan dia sebagai Cyclops dengan kostum birunya, dengan kacamata lasernya, dan juga dalam bentuk kostumnya sangat komik akurat banget. Dari bentuk tubuhnya aja, gua bisa membayangkan kalau dia itu sangat cocok sebagai Cyclops di X-Men Mutant Saga nanti ke depannya, seperti itu. Dan by the way, itu masih lama banget ya, karena lagi-lagi Multiverse Saga ini belum kelar. Atau jangan-jangan si Robert ini akan menjadi varian Cyclops untuk MCU yang akan tampil di perang akhir Avengers Secret Wars maybe? Well, bisa jadi loh. Karena apa? Karena kita udah melihat semua varian Wolverine itu ada di film Deadpool and Wolverine sebelum kejadian di perang Avengers Secret Wars ya, seperti itu. Maka dari itu, kalau misalkan dia menjadi varian bagi Cyclops di MCU untuk dia bridging kepada MCU Mutant Saga, bisa jadi loh. Nah, seperti itu ya. Ya, tapi lagi-lagi itu cuma sebagai teori liar gua yang buat sendiri. Tapi yang jelas ada 3 peran yang cocok untuk dia sebagai aktor untuk Marvel Cinematic Universe yang satu ini. Yang pertama adalah Deacon Frost, yang kedua adalah Dracula, yang ketiga adalah Cyclops. Dan juga ada fans yang menyebutkan kalau kemungkinan Robert Pattinson akan menjadi Beyonder di Project Avengers Doomsday. Gua sebagai fans kurang puas mengenai hal ini ya, karena lagi-lagi kalau gua udah baca mengenai komiknya di Secret Wars tahun 2015 aja, Beyonder itu adalah sosok kosmik yang bisa dibilang itu adalah sosok yang gila banget dan juga sering banget ketawa dan juga sering lawak. Dan kalau gua bandingkan dengan si Robert Pattinson ini yang dengan muka dinginnya, itu kurang cocok men. Sangat-sangat kurang cocok kalau dia akan berperan sebagai Beyonder di Project MCU Avengers Secret Wars mendatang. Karena lagi-lagi itu nggak sinkron banget dengan si Robert Pattinson yang dimana dia punya muka yang dingin dan juga sifat yang sangat cool banget di semua project filmnya, seperti itu. Oke, tapi so far lagi-lagi itu cuman pendapat pribadi gua doang ya. Dan sekarang gua serahkan kepada kalian, apa peran yang cocok untuk Robert Pattinson ambil sebagai bagian untuk kisah Marvel Cinematic Universe yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!